Kalau sudah seperti itu, maka dia hanya mampu melihat yang nyata, yang zahir, yang tampak, yang kelihatan. Jadi kalau nggak kelihatan, nggak dilihat sama dia, nggak tertarik. Akhirat nggak tertarik, pahala nggak tertarik, kebaikan-kebaikan nggak tertarik, kebahagiaan rohani nggak tertarik. Dia hanya tertarik dengan sesuatu yang his, yang zahir, yang kelihatan. Yaitu dipanggil Kang Kubu, dipanggil Kang DPRD, seneng misalkan punya rumah yang gedung, mobil yang mewah, atau seandainya kita seneng dipanggil Pak Ustadz, Pak Kiai, ajengan, sama juga. Ngapain? Kita sibuk mencari penghormatan manusia, sementara tanpa disadari kita sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza aradallahu khudlan 'abdihi, ketika Allah menghendaki hambanya untuk dihinakan, ya, asghalau fil zahir bi khidmatil aqwan, maka Allah akan menyibukkan hamba itu secara zahir untuk mengabdi kepada makhluk, wa fil batin bi mahabbatiha, dan batinnya sibuk, ya, dipenuhi untuk mencintai makhluk itu. Setiap hari kita mengabdi kepada makhluk dan hatinya pun terlalu mencintai makhluk. Itu ciri-cirinya Allah akan menghinakan kita. Kita hidupnya akan menjadi hina. Sehingga fala yazalu kadzalik, dan itu berlanjut terus. Kita lalai, kita lupa bahwa kita sedang dijadikan oleh Allah sebagai orang yang hina. Nggak sadar lah itu. Ada nggak di dunia ini orang yang mencari dunia, sibuk mencintai dunia, sibuk mencari dunia, kemudian merasa bahwa dia sedang dihinakan oleh Allah? Kayaknya sedikit, ya. Susah. Kan nggak sadar kalau selama ini yang kita kejar-kejar adalah dunia. Terlalu mencintai dunia. Itu ya yang kemarin baru aja selesai kan, menggebu-gebu pengen jadi pejabat. Ya, nggak jadi, akhirnya stres. Bukannya bahagia hidupnya, malah jadi stres. Nah, itu secara zahir aja, secara manusiawi saja, udah hina. Pengen punya jabatan, pengen punya kedudukan, ya, setiap hari cari suara. Kemudian hatinya ternyata tercantol, ya, demen banget pengen punya jabatan itu. Fala yazalu kadzalika, dan itu terus-menerus dilakukan tanpa disadari bahwa itu adalah penyebab kehinaan. Ya. Hatta yang tamisu nuru basiratihi, sampai-sampai mata hatinya tertutup. Fayastauliya nuru basarihi ala nuri basiratihi. Kalau sudah tertutup, akhirnya cahaya mata batinnya dikuasai oleh cahaya mata zahirnya. Fala yara illal hissa. Kalau sudah seperti itu, maka dia hanya mampu melihat yang nyata, yang zahir, yang tampak, yang kelihatan. Jadi kalau nggak kelihatan, nggak dilihat sama dia, nggak tertarik. Akhirat nggak tertarik, pahala nggak tertarik, kebaikan-kebaikan nggak tertarik, kebahagiaan rohani nggak tertarik. Dia hanya tertarik dengan sesuatu yang his, yang zahir, yang kelihatan. Yaitu dipanggil Kang Kubu, dipanggil Kang DPRD, dipanggil Kang Menteri, ya. Terus apa lagi? Dipanggil Pak Bupati. Senangnya hanya di bab-bab itu aja. Senang misalkan punya rumah yang gedung, mobil yang mewah, atau seandainya kita senang dipanggil Pak Ustadz,
Pak Kiai, ajengan, sama juga. Nah, tapi kita kan nggak sadar. Selama ini kita menuntut penghormatan dari manusia, supaya manusia semuanya pada hormat, sementara kita tidak sadar bahwa itu adalah dunia. Ngapain kita sibuk mencari penghormatan manusia, sementara tanpa disadari kita sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira enak dimuliakan manusia, kemudian dihinakan Allah, atau enak dimuliakan Allah tapi dihinakan manusia? Nah, pertanyaan yang sulit dijawab itu. Dan jawabannya hampir rata-rata begitu. Pengennya dimuliakan Allah, dimuliakan manusia. Padahal secara prakteknya sulit. Jarang yang bisa seperti itu. Bisa nggak? Ya, 1-2 orang lah. Tapi kebanyakan orang yang dimuliakan Allah, kemudian dimuliakan manusia, pada awalnya nggak begitu. Pada awalnya dimuliakan Allah, tapi dihinakan manusia. Barulah setelah meninggal dunia, mungkin ya, dia baru kelihatan, oh ternyata itu orang baik ya, orang mulia. Dia waliullah, baru dia dimuliakan manusia. Tapi selama hidupnya ternyata dia dihinakan orang. Nah itu. Jadi balik lagi tadi ciri-ciri ketika Allah akan menghinakan kita, maka zahir kita disibukkan untuk mengabdi kepada manusia, dan hatinya disibukkan untuk mencintai manusia. Zahirnya sibuk mengabdi makhluk, hatinya sibuk mencintai makhluk. Kalau sudah seperti itu, maka dia hanya mampu melihat yang his, yang makna, yang batin, nggak menarik. Apain dilihat, katanya begitu. Nolong orang, nggak seneng. Berbuat baik, nggak seneng. Pengennya hura-hura aja. Wala yasdimu illal his, dan dia tidak akan mengabdi kecuali kepada yang kelihatan. Yaitu, suruh kerja. Tanya dulu berapa gajinya. Itu. Kalau nggak kelihatan, kan ngapain kerja kan? Kalau gajinya nggak jelas, ngapain kerjaan? Nggak, artinya begini. Kita hanya mau bekerja kepada makhluk yang sepertinya akan membayar kita. Kalau ditanya, apakah kamu mau bekerja untuk Allah? Paling jawabannya, nanti siapa yang bayar saya? Hah? Bener nggak? Kamu disuruh kerja sama pabrik, kira-kira mau nggak? Iki disuruh kerja sama pabrik, dipanggil karena udah kirim lamaran kan? Seneng nggak tuh? Seneng kan dapat panggilan dari pabrik kan? Pasti kerja nih, gajinya lumayan nih, ya kan? Tapi kalau disuruh kerja sama Allah, apa jawabannya? Tuh bayaran, siapa yang mau bayar? Gak ada duitnya. Nah itu. Dalam otaknya, dalam penglihatannya, hanya materi. Apain kerja untuk Allah? Ya, padahal menurut orang-orang yang sudah dalam tingkatan ma'rifatnya kepada Allah, manusia saja bisa membayar manusia, apalagi Allah. Manusia saja, ada orang yang kerja untuk dia, dia pasti bayar kalau orang itu benar ya. Apalagi Allah. Masa manusia yang kaya aja diciptakan Allah, masa kita nggak yakin bahwa Allah maha kaya? Kan begitu logikanya. Jadi kita kadang-kadang mau bekerja untuk manusia, tapi nggak mau bekerja untuk Allah. Nggak kelihatan Allahnya, katanya. Padahal prakteknya nggak begitu. Karena kita terlalu sempit dalam memandang beribadah kepada Allah itu. Beribadah itu
Kita hanya memandangnya sholat, puasa, haji, ngaji, ya kan? Hanya seputar itu kan, wiridan. Padahal enggak. Kata Buya Syakur, ibadah itu artinya mengabdi. Mengabdi itu artinya bekerja. Jadi apa profesi kita? Hah? Jadi kuli bangunan. Berarti jadi kuli bangunan kalau paham ilmunya, dia ikhlas. Ya, mengabdi kepada Allah, membangun. Ya, entah itu jembatan, entah itu rumah, entah itu masjid, entah itu musola, apapun. Niatkan lillahi ta'ala. Berarti dia bekerja untuk, habis itu dia dapat gaji, gajinya dia kasih ke istrinya untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya. Itu namanya ibadah, mengabdi, bekerja. Sama. Jadi nggak ada perbedaan, kalau bekerja sama Allah itu yang berkaitan dengan masjid, puasa, sholat. Nggak ada, sama aja. Kita bekerja kepada Allah, bekerja untuk Allah, ya prakteknya kita bekerja secara zahir ini. Yang jadi guru, ya jadi guru yang baik, yang benar, yang mengajarkan ilmu dengan ikhlas, ingin mencerdaskan masyarakat. Lihat anak-anak di sekitar belum bisa pada ngaji, ya diajarin apa bahasa matematika, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Ada lagi orang yang profesinya jadi dokter, ya kan? Ini mah, saya mau jadi dokter berarti nggak kerja untuk Allah nih. Banyak orang yang bener, dokter-dokter yang baik itu, melihat orang miskin, kasihan. Jangankan buat berobat, buat makan aja susah. Bener nggak? Akhirnya dokter ini udah, Pak nggak usah bayar, buat ongkos pulang aja silakan. Hebat itu, jempol nggak? Jempol. Jadi apapun profesi kita itu bisa dijadikan alat untuk beribadah, mengabdi, bekerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah pengen ganti profesi lah. Jadi guru, jadi dokter, jadi apapun. Berarti saya harus jadi ustadz dulu. Ini sempit cara pandangnya. Fayajtahidu fi thalabi ma huwa madmumun min rizqil maqsum. Nah, orang-orang yang hatinya tertutup ini yang hanya mau bekerja kepada yang his, yang kelihatan, sehingga dia setiap hari sibuk mencari sesuatu yang masih tersimpan untuk dia. Ya. Rizki yang masih tersimpan untuk dia itu yang selalu diupayakan. Sementara wa yaksiru fi ma huwa matlubun minhu minal fardil mahtum. Dia menyanyiakan kenikmatan yang sudah ada di depan matanya. Menyanyiakan kesempatan ya yang bisa dia manfaatkan. Ya, melakukan kebaikan-kebaikan termasuk fardul mahtum. Ya, kefarduan-kefarduan itu.